Siang di kampung Sukma Jaya terasa terik. Di langit, matahari mencorong dengan sinarnya. Angin siang yang berhembus dengan kencang, seakan tak mampu melahirkan rasa sejuk. Terlihat Jalu yang memasuki sebuah warung dengan langkah tegap. Ada senyum yang mengembang di bibirnya ketika pandangannya beradu dengan 3 orang lelaki yang ada di dalam warung. Jalu segera mengangguk hormat kepada 3 lelaki yang sedang ngopi ditemani sepiring pisang dan ubi goreng. Sebelum tubuh tegapnya melanjutkan langkah ke arah bangku kosong yang ada di dekat jendela besar. Sambil menghembuskan napas lega, lelaki gondrong yang mengenakan tudung caping segera membanting pantatnya di kursi panjang. Kemudian tudung caping segera dilepas dan diletakkan di meja. Kini, wajah ganteng dari pemuda berambut sebahu dan berhidung mancung itu terlihat jelas. "Mau ngopi apa mau makan, Den?" tanya seorang lelaki tua yang berdiri di sampingnya dengan penuh hormat. "Makan aja, Pak, cacing di perut ini kayaknya udah joget-joget ini," sahut Jalu sambil tersenyum sumringah. Sementara telapak tangan kanannya memukul-mukul perut. Lelaki tua pemilik warung itu tertawa lebar mendengar jawaban Jalu. Kemudian dia mengangguk sebelum pergi meninggalkan Jalu. Sementara si pemilik warung menyendokkan nasi pesanan Jalu. 3 orang centeng yang sudah ada di warung menatap Jalu dengan tatapan penuh curiga. "Sono Dun, lu tanya siapa dia?" perintah Jakar kepada Madun. Jelas terlihat adanya gurat kecurigaan di wajah angkernya. Lelaki yang bernama Madun segera mengangkat pantatnya. Centeng bertubuh gempal itu terus melangkah ke arah Jalu tanpa banyak mikir. Dengan pongahnya Midun menghampiri Jalu yang lagi menunggu pesanannya dengan perut keroncongan. "Kayaknya elu bukan orang sini. Siapa elu dan ada perlu apa lu kemari?" tanya Madun tanpa sopan santun sedikit pun. Jalu cuma mengerutkan kening menghadapi kelakuan konyol itu. Beberapa detik kemudian ada senyum sumringah yang mengembang di bibirnya. Ada kesadaran bahwa dirinya tidaklah seterkenal yang dia duga di kampung Sukma Jaya ini. "Senyum-senyum aja lu kayak perempuan ngeliat sekantong duit." Madun melotot galak sambil pasang muka angker. "Siapa elu sebenarnya?" lanjut Madun sambil ngusap-ngusap gagang goloknya yang ada di pinggang. "Nama saya Hanif, Bang. Saya mampir ke warung ini lantaran nih perut udah keroncongan dari tadi," jawab Jalu sambil menepuk-nepuk perutnya. "Si Hanif," sahut Madun sambil terkekeh. "Untung nama lu Hanif bukan Jalu. Kalau aja nama lu Jalu bakal gua tebas dah tanpa ampun," kata Madun sambil melangkah meninggalkan Jalu. Sepeninggalan Madun, lelaki tua itu membawa sepiring nasi pesanan Jalu. "Maaf, Den. Agak lama," ujar si pemilik warung sambil meletakkan sepiring nasi dengan lauk pauk ikan goreng di hadapan Jalu. Jalu cuma tersenyum lebar untuk menenangkan dan menyenangkan hati si pemilik warung. Jalu yang sudah lapar, langsung menikmati pesanannya dengan lahap. Kemudian, lelaki ganteng itu tersenyum lebar membayangkan cacing-cacing di perutnya pada menari kegirangan. "Siapa anak muda itu?" tanya Jakar begitu melihat Madun duduk di sampingnya dan menghabiskan sisa kopi yang ada di gelas. Mendengar pertanyaan Jakar, dengan sombongnya Madun menjawab, "Namanya Hanif. Untung tuh anak bukannya Jalu. Kalau dia Jalu udah gua keja berhenti napasnya," tawa Madun dengan angkuhnya. "Jadi tuh orang namanya Hanif," kata Jayadi sambil mengetuk-ngetuk meja dengan jemari tangan. "Namanya Hanif. Kebetulan dia ketemu warung ini buat ngisi perut keroncongannya," jelas Madun menghapus rasa penasaran di hati Jayadi. "Udah yuk kita pergi dari sini. Kita beresin dulu tugas kita buat nagih," kata Jakar sambil bangkit dari duduknya. Dia segera mengeluarkan beberapa uang keping dari kantong bajunya. Kata Jakar dengan tatapan tajam ke arah pemilik warung. "Ini duit kopi ama gorengan di meja. Kalau lebih lu ambil aja. Tapi kalau kurang ya maklum dah." Ketiga centeng itu melangkah lebar meninggalkan warung kopi sambil tertawa garing. Sementara si pemilik warung hanya bisa mengangguk dengan tatapan kosong.
Ketika tiga centeng yang kerja sama Babah Ong sudah jauh meninggalkan warung, barulah lelaki tua itu melangkah untuk mengambil duit yang ada di meja. "Siapa sih mereka?" tanya Jalu mengagetkan si pemilik warung. Lalu katanya setelah menaruh kepingan uang ke kantong celana, "Mereka adalah si Midun, Jakar, dan Jayadi. Centengnya Babah Ong yang kerjaannya nagihin duit ama penduduk kampung yang punya utang," sahut pemilik warung panjang lebar. "Berarti mereka itu anak buahnya Jabrik," batin Jalu sambil menyambar gelas berisi air putih yang ada di hadapannya. "Kelaguan mereka emang begitu, kayak yang punya kampung aja," lanjut si pemilik warung mengeluh. Lalu, tanpa diminta Jalu, lelaki tua itu bercerita tentang kelakuan mereka yang kasar dan tidak memiliki belas kasihan kepada para penduduk. "Kayaknya kampung ini tentram dan damai aja," tatap Jalu penuh selidik. "Kampung ini emang aman dan tentram selama kemauan mereka kita penuhin. Kalau enggak, bisa repot urusannya. Apalagi tuan mereka suka ngasih hadiah sama menir Van Wajik," terang si pemilik warung panjang lebar. "Kayak kelakuan mereka barusan, yang ngopi dan makan gorengan tapi bayar semaunya," tatap Jalu sambil memamerkan senyum ramahnya. "Itu masih mending masih mau bayar. Terkadang, mereka cuma mau ngopi tapi kagak mau bayar," jawab pemilik warung dengan jujur. Jalu menghembuskan napas mendengar jawaban itu. "Sabar deh Pak, bukankah orang sabar itu disayang Tuhan?" kata Jalu akhirnya. "Iya, orang sabar itu emang pantatnya lebar," jawab si pemilik warung sambil tertawa. Mau tidak mau, jawaban itu membuat Jalu tertawa lebar. Hatinya merasa dikitik-kitik saking gelinya. "Bapak bisa aja," kata Jalu di ujung tawanya. Tak lama kemudian Jalu meninggalkan warung itu, setelah membayar nasi yang sekarang sudah ada di perutnya. Ada rasa bersalah yang mengaduk-aduk perasaan Sukri ketika melihat Maria yang cantik itu menghembuskan napas dengan berat. "Perasaan elu lagi kagak ngangkat apa-apa. Kok itu napas jadi berat begitu?" tatap Sukri sembari nyengir, berupaya untuk mencairkan suasana. Maria mengembangkan senyum, berupaya menghalau kegalauan yang tumbuh di dalam hati. Akhirnya Sukri hanya menundukkan kepala, tak mampu melihat wajah cantik Maria yang menanggung duka kehidupan yang amat sangat, namun berusaha untuk mengembangkan senyum. "Tapi nanti malam datangkan nuju hari enyak?" tanya Maria akhirnya, memecahkan kebisuan yang tercipta. "Siapa? Gua apa Jalu?" Sukri balik bertanya dengan konyolnya. "Kalau bisa ya ama Bang Jalu," sahut Maria sambil menggigit bibir bawahnya. Mendengar jawaban Maria, membuat Sukri tersenyum getir. "Insya Allah gua akan datang. Tapi kalau Jalu tahu juga dah, gua kagak bisa janji." Sukri tak melanjutkan omongannya ketika melihat seseorang bertudung caping berjalan cepat ke arahnya. Lalu Sukri dan Maria menatap senang begitu tahu siapa yang datang. "Tuh orangnya datang. Elu ngomong deh ama dia langsung." Sukri memonyongkan mulutnya yang memang sudah monyong. "Emangnya ada apaan sih? Kok gua pakai dibawa-bawa?" tanya Jalu sambil melirik wajah cakep Maria. "Ngapain bawa-bawa lu? Bawa kayu bakar aja gua udah ngos-ngosan. Ampe lagi bawa lu yang jelas lebih gede dari gua," sambar Sukri menanggapi omongan Jalu. Jalu tertawa mendengar perkataan Sukri. Lalu katanya pada Maria, "Sebenarnya ada apa sih Mar?" tanya Jalu dengan tatapan lembut, membuat Maria tersipu, malu tapi senang. "Ini Bang, kedatangan saya ke sini minta Bang Jalu ama si Sukri buat nuju hari enyak nanti malam," terang Maria dengan lembut. Jalu menganggukkan kepala, lalu katanya, "Kedatangan gua kemari juga lantaran mau datang tahlilan bareng Sukri," terang Jalu sambil menaruh tudung caping di meja. "Syukur deh kalau begitu," sahut Maria pelan. Walau suara itu pelan, cukup menggetarkan hati Jalu. "Takut tambah sore Bang, ayah pamit dulu." Maria bangkit dari duduknya. "Tolong sampein salam ayah ama Mak Iyoh,"
Lanjut Maria ke arah Sukri. Biar gua antar Mar, ujar Jalu yang langsung bangkit dan mengambil tudung capingnya. Maria mengangguk pelan, sementara hatinya gedebak-gedebuk kayak beduk lebaran. Sukri cuma mampu menelan ludah untuk membasahi kerongkongannya yang terasa kering. Sementara matanya menatap kepergian Maria dan Jalu dengan pandangan nanar. Tapi adil juga sih, Jalu nemenin Maria. Nah kalau Gus nemenin Enyak di dapur. Batin Sukri sambil melangkah gontai menuju dapur. Mandor Junet memasuki rumah dengan langkah gontai. Hatinya merasa kacau balau karena mendapat omelan dari Demang Kohar. Rasa kesal yang membakar hati Mandor Junet mendadak agak lumer begitu melihat Rogayah yang menyambut kedatangannya dengan wajah merengut. Tadi pagi Demang Kohar kemari. Dia marah-marah begitu tahu kalau abang lagi pergi ke Rorotan. Kata Rogayah begitu Mandor Junet sudah membantingkan pantatnya ke kursi. Iya, gua juga udah tahu dari Awi dan Cecep. Sahut Mandor Junet sambil mengelap wajahnya dengan telapak tangan. Lalu lanjutnya sambil menyandarkan badan ke kursi. Tadi gua dan Awi ama Cecep langsung ke rumahnya. Demang Kohar cuma minta buat secepatnya ngeberesin masalah akibat ulah Jalu. Biar kampung ini jadi aman tenteram lagi. Mendengar penuturan dari lakinya, Rogayah hanya menghela napas. Berusaha mengusir beban berat yang ada di hatinya. Lantas, dengan muka tanpa senyum, Rogayah bangkit dari duduknya. Abang pengen minum kopi apa teh? Tanya Rogayah datar sebelum melangkah ke dapur. Terserah dah, lu kasih apa juga gua minum. Sahut Mandor Junet berusaha untuk mengembangkan senyum. Bukannya membalas senyum lakinya, Rogayah malah makin mempercepat langkahnya menuju dapur. Sesampainya di dapur, Rogayah memanggil-manggil Manto dengan suara keras. Kemana sih tuh orang? Maki Rogayah penuh emosi. Manto yang lagi ngempanin ayam jago piaraannya dengan cepat meninggalkan kesibukannya. Ada apa sihnya? Tanya Manto datang dengan tergopoh-gopoh. Bikinin minum noh buat Bang Mandor. Perintah Rogayah dengan mata melotot gusar. Kopi apa teh? Tatap Manto yang tidak mempedulikan perasaan Rogayah. Terserah mau lu dah. Sahut Rogayah sambil terus melangkah ke belakang. Bikinin air pakai racun tikus apa ya? Kata Manto pada diri sendiri, sambil mengetuk-ngetuk jidatnya pakai jari telunjuk. Mendengar omongan Manto, kaki Rogayah yang melangkah langsung berhenti. Perempuan semok itu menatap Manto dengan melotot. Apa lu kata? Tatap Rogayah sambil bertolak pinggang. Anu nyonya. Manto nyengir kuda. Saya lagi bingung bikin minum apa yang cocok buatnya. Lanjut Manto berkilah. Lu barusan ngomong apa? Emang gua kagak denger kalau lu mau ngasih laki gua racun tikus. Rogayah mendelik gusar. Manto terkekeh mendapat omelan dari sang nyonya. Lalu katanya di ujung tawa. Rupanya masih sayang ya sama Bang Mandor. Sampai segitu marahnya kalau dia saya mau kasih racun tikus. Rogayah mendengus gusar mendengar ocehan Manto. Sambil menahan rasa empat di hati. Perempuan yang masih nampak semok dan cantik itu melanjutkan langkah. Sementara Manto cuma cengengesan sambil garuk-garuk dada kurusnya. Akhirnya Manto membuatkan secangkir kopi buat Bang Mandor yang duduk menunggu di ruang tamu rumahnya. Sambil ngaduk-ngaduk kopi, Manto tersenyum sambil membatin. Jadi lelaki emang kudu kaya, kudu banyak duit. Kalau kita banyak duit mah, jangankan perempuan yang kita nikahin, perempuan yang jadi bini orang aja ngaku janda. Manto tersenyum lebar ketika ingat kalau pikirannya udah ngelantur tanpa juntrungan. Manto yang membawa nampan berisi secangkir kopi, melihat Mandor Junet lagi ngelamun. Langsung datang rasa isengnya. Jangan ngelamun mulu Bang Mandor. Nanti mati kayak kambing teman saya. Lantaran asik ngelamun. Akhirnya tuh kambing nyebur ke comberan. Mati dah tuh kambing lantaran kagak bisa berenang. Kata Manto sambil naruh cangkir kopi di meja. Lamunan Mandor Junet buyar begitu mendengar suara Manto.
Ni orang kalau ditimpalin makin menjadi-jadi. Gumam mandor Junet dalam hati. Akhirnya dia hanya mampu menggerakkan punggung tangannya untuk mengusir Manto. Jangan pakai diusir, saya juga pasti pergi. Lagian siapa yang mau nemenin orang yang lagi kesel? Ujar Manto sambil kembali ke dapur. Mandor Junet cuma bisa melotot gusar sambil memandangi punggung Manto. Dengan perasaan tak karuan. Sore sudah makin tua. Angin berhembus dengan lembut menghantarkan hawa dingin yang mulai terasa menggigit kulit. Di serambi rumah yang cukup asri, nampak Kong Haji Ubay dan istrinya, Nyai Hajah Fatimah, sedang ngobrol sambil sesekali kelopak mata mereka menatap ujung jalan. Namun yang mereka tunggu, tak juga nampak batang hidungnya. Lu yakin kalau Maria ke rumahnya Mak Ioh? Tatap Kong Haji Ubay ke arah wajah istrinya. Maria yang bilang kalau dia mau main ke rumah Mak Ioh. Sahutnya Hajah Fatimah sambil meletakkan daun sirih yang sudah terlipat di ujung bibirnya. Kong Haji Ubay menghembuskan asap rokok yang memenuhi rongga mulutnya. Setelah meletakkan rokoknya di asbak, lelaki tua yang masih nampak gagah segera mengambil muk besar yang berisi teh manis kental kesukaannya. Setelah mengucapkan bismillah di dalam hati, dia pun meminum teh manis dengan nikmatnya. Alhamdulillah, ucap Kong Haji Ubay sambil meletakkan kembali muk besar ke atas meja. Dia mengambil rokok yang ada di bibir asbak dan kembali mengisapnya dengan penuh rasa nikmat. Noh kayaknya Maria, ujarnya Hajah Fatimah sambil terus menatap dengan kening berkerut. Siapa tuh lelaki yang ada di sampingnya? Kok kayaknya Maria lengket banget ama tuh anak. Lanjutnya Hajah Fatimah penuh rasa was-was. Apalagi begitu dia melihat Maria yang nampak mesra dengan lelaki tersebut. Siapa lelaki yang jalan ama Maria itu? Tanya Kong Haji Ubay dengan jidat mengkerut kayak penggilesan. Mana gua tahu? Sahutnya Hajah Fatimah tanpa mengalihkan pandangan. Semakin dekat Maria dan lelaki itu, semakin heran Kong Haji Ubay dan istrinya. Rasa heran yang baru terjawab tuntas begitu Maria dan lelaki muda itu membuka tudung caping di hadapan mereka. Astagfirullah, kapan elu Jalu? Ujar Kong Haji Ubay sambil geleng-geleng kepala. Jalu segera mencium punggung tangan Kong Haji Ubay dan Nya Hajah Fatimah, sebelum duduk sambil memangku tudung capingnya. Sementara Nya Hajah Fatimah segera bangkit dari duduknya, sambil mengajak Maria, perempuan tua itu, masuk ke rumah. Kemana aja lu selama ini? Tanya Kong Haji Ubay setelah melihat istri dan Maria masuk rumah. Jalu pun menceritakan apa yang dialami dan diketahuinya kepada Kong Haji Ubay dengan runtun. Kong Haji Ubay manggut-manggut mendengar cerita Jalu. Lalu tanyanya lagi setelah lelaki gagah di hadapannya selesai menceritakan apa yang telah dialaminya. Terus rencana lu apa? Tatap Kong Haji Ubay yang ingin tahu isi kepala Jalu. Kepengen nuntasin masalah ini sampai selesai. Jabrik harus menerima balasan dari apa yang telah diperbuatnya. Terang Jalu dengan yakin. Emang elu yakin bisa ngalahin Jabrik yang terkenal jago? Tatap Kong Haji Ubay dengan kening berkerut. Bagaimana saya tahu bisa ngalahin apa enggak? Sebelum saya beradu permainan dengan dia. Yang jelas, saya berani menghadapi Jabrik. Terang Jalu sambil tersenyum. Terserah lu dah. Yang jelas buat selanjutnya lu tinggal di rumah Kong Leman. Nanti malam, abis tahlilan biar gua suruh si Opik buat nganter elu. Kata Kong Haji Ubay mengutarakan keinginannya. Bagaimana baiknya aja dah Kong Haji. Saya mah cuma nurutin aja. Sahut Jalu. Kong Haji Ubay tersenyum lebar. Hatinya merasa senang karena Jalu mau dengar apa katanya. Cuma, Jalu tak melanjutkan ucapannya. Dia hanya garuk-garuk kepala atas dilema yang muncul di hatinya. Cuma apa? Tatap Kong Haji Ubay dengan was-was. Dia merasa khawatir kalau Jalu mendadak berubah pikiran. Cuma, saya udah janjian sama Sukri buat berangkat tahlilan bareng. Lagian semua pakaian saya juga ada di rumahnya. Terang Jalu akhirnya.
Ada suara tawa yang keluar dari mulut Kong Haji Ubay mendengar perkataan Jalu. Gua kira lu kagak setuju ama usul gua. Kalau gitu mah gampang. Entar abis maghrib gua suruh Isnen buat nyamper Sukri sekalian ambil buntelan punya lu. Ujar Kong Haji Ubay. Jalu menganggukkan kepala. Tanda setuju dan patuh pada semua keputusan Kong Haji Ubay. Gua mau berangkat ke musola Al-Barkah buat ngimamin sholat maghrib, kata Kong Haji Ubay sambil bangkit dari duduknya. Sebelum berangkat, Kong Haji Ubay berpesan kepada istrinya, bahwa Jalu biar di sini dulu sampai acara yasinan selesai. Ayah mah ngikutin aja apa yang menurut abang baik, sahutnya Hajah Fatimah. Elu suruh mandi dulu tuh si Jalu, perintah Kong Haji Ubay pada istrinya. Nya Hajah Fatimah mengangguk takzim, lalu menyuruh Jalu masuk ke rumah. Sementara ekor matanya melirik ke arah lakinya yang melangkah gagah menuju musola Al-Barkah. Tirai malam turun perlahan tapi pasti. Kegelapan mulai menyelimuti bumi. Hembusan angin malam pun terasa semakin dingin. Namun dinginnya malam tak dirasakan oleh Jabrik. Ada yang terus membara dalam hati. Semakin lama terasa semakin menyakitkan. Rasa malu yang berbaur dengan rasa sedih kian terasa mencabik-cabik perasaannya, menimbulkan luka yang makin lama terasa makin memalukan sekaligus menorehkan luka di hati. Kemana harus gua cari tuh orang? Gua belum puas kalau belum mencacah orang itu. Maki hati kecil Jabrik sambil memutar gelang bahar yang ada di pergelangan tangan kirinya. Lu ngapa lagi uling-ulingan aja? Kata Babah Ong yang tahu-tahu sudah berdiri di pintu. Jabrik tergagap kaget mendengar suara Babah Ong. Setelah menurunkan kaki kanannya dari bangku, dia menoleh ke arah Babah Ong yang melangkah menghampirinya. Elu pas lagi mikilin Jalu yang kagak berani muncul lagi. Senyum Babah Ong sambil duduk di hadapan Jabrik. Jabrik menganggukkan kepala, membenarkan kata-kata Babah Ong yang sudah duduk di hadapannya. Tampang Kuple ama Somat kebayang-bayang mulu. Seakan-akan menyuruh untuk segera membalas dendam dengan cepat. Sahut Jabrik penuh tekanan. Babah Ong tertawa mendengar ocehan Jabrik. Katanya di ujung tawa. Demang Kohal udah pelintahkan semua opas dan centeng buat kali itu orang. Mandol Junet juga udah pelintahkan anak buahnya buat nyali si Jalu. Tapi tuh orang kagak ketemu juga. Mungkin dia udah kali aman dengan Pelgi jauh-jauh meninggalkan kampung ini. Ujar Babah Ong mencoba untuk menenangkan perasaan Jabrik. Ada hembusan napas gusar dari mulut Jabrik mendengar kata-kata itu. Gurat kebencian begitu jelas terlihat di wajah sangarnya. Udah, elu jangan mikilin Kuple ama Somat mulu. Mendingan elu kali hiburan dulu di tempat lungseng. Ujar Babah Ong sambil menyerahkan beberapa kepingan uang kepada Jabrik. Bial si Midun ama teman-temannya yang jaga di sini. Lanjut Babah Ong sambil tersenyum. Sementara di dalam hatinya, lelaki rentenir itu tertawa ngakak. Apalagi begitu melihat Jabrik menerima pemberian uangnya dengan penuh semangat. Binar dendam yang tadi ada di matanya telah berganti dengan binar kesenangan. Apalagi membayangkan perempuan di tempat lungseng yang menor dan montok. Emang bener apa yang dikatakan leluhur? Kalau nggak ada pintu yang nggak bisa kita buka dengan kunci emas. Bisik Babah Ong dalam hati sambil menyembunyikan senyumnya. Sementara Jabrik lagi senang-senang di rumah judi milik lungseng bersama dua pelacur yang bahenol. Jalu lagi ngobrol bersama Maria, perempuan cantik yang sering hadir dalam mimpi dan lamunannya. Apa rencana abang selanjutnya? Tatap Maria sendu. Abang gak punya rencana lain selain balas dendam kepada Jabrik. Jalu menjawab pertanyaan Maria. Perempuan cantik itu menghela napas. Katanya dengan suara bergetar. Kalau bicara dendam mah kagak ada habisnya. Karena dendam yang sudah kita bayar akan menimbulkan dendam baru di pihak yang kita anggap musuh. Ujar Maria menanggapi ucapan Jalu. Mendengar kata-kata dari Maria, memaksa Jalu untuk merenung. Dia teringat pada niat awal kepergiannya guna mencari orang yang telah membunuh kedua orang tuanya.
Jalu menunduk dalam-dalam, berusaha untuk mengusir jauh-jauh bayangan yang muncul dalam benaknya. Kalau elu, apa rencana elu selanjutnya? Tanya Jalu mengalihkan pembicaraan. Kalau Maria pengen dagang lagi seperti biasa, biar ada kesibukan lagi. Bukankah orang-orang yang sibuk adalah orang-orang yang bahagia? Karena dalam kesibukannya, dia gak punya waktu buat mikirin kesedihan yang muncul dalam kehidupannya. Sahut Maria sambil tersenyum. Kata-kata yang indah dan penuh makna. Bisik hati kecil Jalu dengan takjub. Jalu memandang Maria dengan tatapan lembut. Bibirnya menyunggingkan seulas senyum. Tetapi Jalu membatalkan niatnya untuk berbicara begitu mendengar suara deheman dari mulut Fatma. Maria segera bangkit dari duduknya di balai yang ada di dapur. Dengan tersipu gadis cantik itu segera menghampiri Fatma dengan langkah lebar. Udah kudu dikeluarin Fat kue dan kacang gorengnya. Tanya Maria pada Fatma yang tersenyum sumringah di dekat pintu dapur. Sebentar lagi, udah mau selesai tahlilannya. Ujar Fatma. Ngomong-ngomong, kemunculan gua ngeganggu nggak nih? Lanjut Fatma sambil tertawa garing. Bukannya menjawab, Maria malah melototkan mata dengan hati gusar. Melihat kelakuan Maria, Fatma makin mengencangkan suara tawanya. Sementara Jalu hanya mampu mengembangkan senyum melihat kelakuan Fatma dan Maria. Tak lama kemudian munculnya Hajah Fatimah dan beberapa orang yang memasuki dapur. Lu keluarin dah semua kue-kue dan kacang goreng itu. Perintahnya Hajah Fatimah kepada orang-orang yang membuntutinya. Emang udah selesainya acara tahlilannya? Tanya Farma kepada enyaknya. Udah, sahut enyaknya pendek tapi jelas.